baik ya. Insya Allah teman-teman sudah pada kelas besar nih, udah keren-keren banget di kelas 4, 5, dan juga 6, Masya Allah. Langsung aja kali ya, Bu Nurfa ya. Iya benar Bu Destri. Oke, lanjut aja kalau gitu langsung sudah ada Ustadz Fediva Bahrain Rahman dan juga bersama Pak Saiful. Assalamualaikum Pak Saiful. Oke, alhamdulillah teman-teman, boleh silakan di mute kembali karena masih mendengar suara yang lain. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Monggo dipersilahkan Pak Saiful. Baik, terima kasih banyak Bu Destri dan juga Bu Nurfa. Alhamdulillah, terima kasih tadi seru banget ya. Seru banget, alhamdulillah tadi ada nonton bareng bersama Pak Haji tadi. Ada games juga seru, alhamdulillah semangat teman-teman ya. Selamat bagi yang dapat hadiah tadi. Tapi tenang, bagi yang belum dapat masih ada hadiahnya nanti. Makanya simak terus ya kajiannya. Insya Allah kali ini kita akan lanjut ke kajian acara puncak Tarjih Ramadan. Insya Allah akan ada pembicara kita kali ini. Baik, Pak Saiful mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-temanku siswa-siswi Sekolah Alam Indonesia SD 4, SD 5, SD 6 yang sangat ceria dan sudah siap menyambut Ramadan dengan penuh semangat, penuh ceria. Kali ini kita masuk ke acara puncak, acara kajian Ramadan. Insya Allah bersama kita sudah hadir juga Ustadz Fediva Bahrain Rahman. Boleh di slide. Assalamualaikum Ustadz Fedi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ternyata Ustadz Fedi lagi di mobil nih, kayak lagi di jalan. Baik, tadi dapat kabar katanya Ustadz Fedi juga udah berada di Cipedak nih, teman-teman. Alhamdulillah sedang berada di Cipedak karena ada aktivitas juga di sana. Sebelum masuk ke acara inti, Pak Saiful akan membacakan dulu CV beliau secara singkat. Beliau ini dengan nama lengkap Ustadz Fediva Bahrain Rahman. Beliau lulusan SD-nya itu di SD Putra Nusa Jakarta. Kemudian SMP-nya di MTS As-Salam Solo, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Kemudian SMA-nya itu di pesantren terkemuka di Indonesia nih, teman-teman. Ada yang bisa jawab? Tahu nggak? Pesantren Gontor. Gontor ya? Jawab tuh. Pesantren Darussalam Gontor, Jawa Timur. Kemudian kuliahnya di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam ya, SEBI, Depok, Jawa Barat. Kemudian postgraduate program di ITB Ahmad Dahlan. Beliau juga banyak aktivitas di bidang mengajar juga ya, mengajar. Ada salah satu lembaganya itu ada Rais Rumah Anak Istimewa nih sebagai co-foundernya ya. Beliau juga ngajar ternyata di Sekolah Alam Indonesia, teman-teman. Ada yang pernah lihat? Atau ada yang punya kakak di BLES nggak? Nah, kalau ada yang punya kakak di Saibles, Ustadz Fedi ini mengajar sebagai flying teacher, mengajar bagaimana cara menulis, itu di kakak-kakak kelas kalian di Saibles ya, sebagai flying teachernya. Baik, insya Allah untuk tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Fedi ini terkait dengan tema Ramadan kita kali ini adalah
Apa teman-teman? Ada yang tahu temanya? Apa? Ceria bersama Al-Quran. Al-Quran. Tes dulu, ya. Al-Quran. Tes dulu yel-yelnya ya. Menyambut Ramadan. Dengan ceria bersama Al-Quran. Al-Quran. Penuh ceria bersama Al-Quran. Nih, bagaimana Ramadan ceria bersama Al-Quran ini? Kita berikan waktunya kepada Ustadz Pedi untuk memberikan tips-tips ceria bersama Al-Quran di bulan Ramadan seperti apa. Waktu dan tempatnya pada Ustadz Pedi dipersilahkan, Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar tidak ya suara saya ya? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Alamin. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Tadi apa ya yel-yelnya, boleh kita ulangi lagi? Menyambut Ramadan Dengan ceria bersama Al-Quran. Ya, luar biasa. Al-Quran. Oke. Menyambut Ramadan dengan ceria, begitu ya. Baik, alhamdulillah ya, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini menjelang siang ya, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah kita diberikan keimanan, keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan tertinggi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ya, adik-adik semua, kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga diberikan ya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga nanti di akhir hayat nanti kita semua diberikan syafaat ya, diberikan pertolongan oleh Rasulullah SAW di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik ya adik-adik semua, tentunya ini adalah kesempatan yang berbahagia ya buat kita semua, kesempatan yang sangat berharga. Kita bisa ngobrol-ngobrol secara virtual nih ya, ngobrol-ngobrol secara virtual walaupun kita mungkin berjauhan, tetapi dengan teknologi canggih saat ini kita masih bisa berinteraksi ya. Tentunya adik-adik semua, kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan sebuah ketentuan, yaitu ketika kita dalam kondisi pandemik seperti ini, ya sekolah mungkin tidak bisa belajar di sekolah, belajar dari rumah, begitu ya. Tentunya kita harus ambil hikmahnya, ya. Kita harus ambil pelajarannya, ya, bahwasanya semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti baik untuk kita, ya. Baik adik-adik semua di kelas 4, 5, 6 ya, SAI, Sekolah Alam Indonesia. Alhamdulillah nih saat ini kita berada di penghujung bulan. Penghujung bulan apa ya kira-kira ya? Penghujung bulan Ramadan. Sya'ban ya. Bulan Sya'ban. Jadi kan kita sudah selalu berdoa ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, ya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Insya Allah ya adik-adik semua, di pekan depan ya, kita akan bertemu dengan tamu yang sangat istimewa. Tamu istimewa ini pastinya adalah tamu yang spesial ya. Tamu yang kita tunggu-tunggu. Sama sepertinya kalau kita misalnya sedang mendapatkan prestasi, kemudian ada orang tua, ayah, bunda, kemudian juga kita, keluarga kita memberikan hadiah gitu ya. Pastinya kita ketika sebelum mendapatkan hadiah kan deg-degan gitu ya. Kemudian kita sebelum mendapatkan hadiah sangat berharap kalau hadiah itu yang akan kita terima itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu juga ketika
kita menyambut bulan suci Ramadan ya. Jadi kalau kita menyambut bulan suci Ramadan, sebaiknya adalah kita benar-benar mengharap Ramadan itu menjadi Ramadan yang sangat istimewa ya. Ramadan bulan yang kita tunggu-tunggu ya. Bayangkan para sahabat dulu ya, para sahabat Rasulullah SAW itu ketika menyambut bulan Ramadan tuh berbahagia sekali. Menyambut bulan suci Ramadan tuh seperti mendapatkan hadiah yang sangat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kok para sahabat ya Rasulullah SAW itu begitu bergembira? Kenapa sih? Ada apa sih di bulan Ramadan itu? Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam ya. Kenapa sih kita begitu mencintai bulan Ramadan? Ya, nah, baik ya adik-adik semua. Kita tahu nggak ya? Ada yang pernah lihat seekor kupu-kupu? Pernah. Nah ya. Kalau menurut kalian, kalau kupu-kupu itu cantik nggak ya? Indah nggak ya? Indah. Nah, ada nggak yang nggak suka melihat kupu-kupu? Ih, kupu-kupu kok nggak bagus ya? Ih, kupu-kupu kok jelek ya? Ada nggak? Kakakku. Mungkin ada ya. Oh, kakak ada Mungkin ya. ada. Oh iya. Jadi adik-adik semua, hampir semua kita ya, hampir semua orang itu kalau melihat kupu-kupu seneng banget, betul ya? Ada kupu-kupu hinggap di bunga, ya, dia terbang. Yang bilang kupu-kupu itu nggak bagus itu berarti dia nggak nonton. Oh iya. Nah, jadi semuanya itu hampir suka namanya kupu-kupu, betul ya? Tapi adik-adik semua tahu nggak kalau kupu-kupu itu sebelum jadi kupu-kupu jadi apa ya? Ulat. Kira-kira semua orang suka ulat gak ya? Enggak semua. Iya, jadi adik-adik semuanya ternyata nggak semua orang suka ulat. Ada yang jijik, ada yang takut digigit, ada yang nanti gatel ya, segala macam. Hampir semuanya kurang suka ulat gitu. Tetapi ketika ulat itu menjadi kupu-kupu, hampir semuanya suka dengan kupu-kupu. Nah, sama juga adik-adik semua, kalau kita lihat seperti itu, contoh ulat ya, kemudian menjadi kepompong ya, kemudian menjadi kupu-kupu, itu kan yang disebut dengan metamorfosis ya. Bagaimana ulat kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, ternyata adik-adik semua, bulan Ramadan pun sama seperti kita ya. Sama seperti dengan kupu-kupu. Jadi bulan Ramadan itu kita anggap seperti kepompong gitu ya. Jadi ketika sebelumnya mungkin kita nih banyak kesalahan gitu ya. Misal disuruh ayah bundanya marah gitu ya. Disuruh bangun subuh, nanti gitu ya. Kemudian nanti kalau kita mau disuruh sholat, nanti aja, telat ternyata sholatnya. Banyak sekali mungkin kita kesalahan yang kita lakukan kepada orang tua kita. Kemudian kita juga mungkin pernah bertengkar dengan adik kakak kita. Banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Nah, ternyata adik-adik semua ketika masuk di bulan Ramadan itu sama seperti kita, seperti ulat ya. Kemudian kita masuk ke dalam kepompong begitu. Di bulan Ramadan itu kita benar-benar diberikan keberkahan, kita diberikan penghargaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan begitu banyak pahala yang berkelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja ya, nggak bagus-bagusnya kita melakukan ibadah di bulan Ramadan itu dapat pahala. Jadi kalau misalnya kita habis sholat subuh ya, membaca Al-Qur'an, kemudian tertidur karena setelah baca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an kita tertidur, tidurnya kita pun dapat pahala ya. Kita berjalan ke masjid di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Jadi di bulan Ramadan itu ternyata adik-adik semua itu begitu banyak kelimpahan pahala yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harapkan nanti ketika selesai di bulan Ramadan kita puasa full 30 hari atau 29 hari ya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua kesalahan kita. Kita akan menjadi suci seperti bayi yang baru lahir ke muka bumi. Nah, inilah adik-adik semua kenapa ya para sahabat Rasulullah SAW, para ulama, para orang-orang soleh gitu ya, ketika akan memasuki bulan Ramadan itu benar-benar mereka tunggu-tunggu, mereka berlomba-lomba sekali gitu ya untuk melakukan semua kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk bersedekah, mereka berlomba-lomba untuk apa? Untuk memberikan buka puasa kepada orang lain. Kenapa sih? Kok mereka memberikan buka puasa kepada orang lain? Oh, ternyata kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Bayangkan. Misalnya adik-adik berpuasa, dapat taruhlah misal ya 100 pahala. Kemudian adik-adik memberikan buka puasa kepada siapapun yang dilihat di jalanan. Maka orang yang berpuasa itu berbuka karena kita beri gitu ya. Berarti kita mendapat berapa? Mendapat 200 pahala. 100 pahala karena kita berpuasa, 100 pahala karena kita memberikan apa? Takjil, memberikan buka puasa kepada orang lain yang berpuasa. Nah, inilah para sahabat begitu luar biasa berlomba-lomba melakukan banyak kebaikan. Nah, kemudian ketika di dalam bulan Ramadan, adik-adik semua, ternyata para sahabat bulan Ramadan itu nggak ada satupun sahabat Rasulullah SAW, orang-orang soleh itu yang merasa capek, merasa ngantuk, kemudian merasa lelah, lapar, nggak ada. Ya, bahkan adik-adik semua, perang ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta sahabatnya, yaitu perang Badar, perang yang sangat besar, perang di mana masukan Muslim cuma hanya sekitar 300-an orang, melawan 1.000 lebih pasukan Quraisy, itu dimenangkan oleh siapa? Oleh kaum muslimin, oleh orang-orang muslim, oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kapan itu? Ternyata adik-adik semua, kalau kita baca sejarah Nabi, ya ternyata perang Badar itu dilakukan di bulan Ramadan. Luar biasa. Jadi para sahabat itu ketika bulan Ramadan mereka benar-benar banget berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Berlomba-lomba untuk melakukan perbaikan diri. Berlomba-lomba untuk beribadah. Baca Qur'annya benar-benar. Karena apa? Bayangkan aja adik-adik semua kalau kita ngomongin tentang Al-Quran, ya, sekarang siapa yang tahu nih kenapa ya malaikat Jibril alaihi salam itu adalah malaikat yang paling mulia? Ada yang tahu? Boleh mungkin? Karena menyampaikan wahyu Al-Quran. Karena menyampaikan wahyu Al-Quran, luar biasa. Sekarang kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena turunnya Al-Quran. Karena Turunnya Al-Quran bulan yang suci. Hebat. Sekarang kenapa Rasulullah SAW menjadi Rasul manusia yang paling mulia? Karena lahir Di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu berupa Al-Quran. Tadi adik-adik semua, semuanya adalah berkat Al-Quran. Malaikat Jibril alaihi salam ya sebagai malaikat yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut mulia? Karena diberikan tugas oleh Allah kepada menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia, Sayyidus Syuhur, bulan yang mulia? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Kenapa Rasulullah SAW menjadi manusia yang mulia? Karena Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah, mendapatkan mukjizat berupa Al-Quran. Jadi adik-adik semua, kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, kita ingin menjadi manusia yang baik, ya, yang berakhlak mulia, kemudian disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya,
ya mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan, kelimpahan pahala dari Allah, maka satu-satunya cara adalah kita harus mendekat dengan Al-Qur'an, ya. Kenapa kita harus mendekat Al-Qur'an? Banyak sekali alasannya, ya. Kalau kita harus dekat dengan Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Qur'an, adik-adik semua, ternyata yang Allah berikan pahalanya bukan satu ayat, ya, tetapi berapa? Satu huruf, Satu huruf 10 satu pahala. huruf. Masya Allah, satu huruf 10 pahala. Misalnya, ya kita coba, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berapa huruf tuh? Ba, sin, mim, apalagi alif, lam, ha, ya, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Ada sekitar 17. Berapa? Ada 17 huruf, ya. 17 huruf Bismillahirrahmanirrahim aja 17 huruf, adik-adik. Ya. Bayangkan kalau 17 itu dikali 10. Ada berapa tuh? Ada berapa? 170. Kemudian dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan 100. Bayangkan berapa tuh? 117 dikali 100. 1.700. Masya Allah. Aja adik-adik semua itu hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja udah hampir 1.700 pahala. Apalagi kalau kita membaca Al-Fatihah dulu. Wah, berapa pahala? Banyak banget. Wah, kemudian kita murojaah Al-Quran. Misalnya murojaah Juz Amma dari An-Naba, kemudian An-Nazi'at, ya, kemudian belak bawahnya lagi sampai Juz 30 kita baca di pagi hari. Kemudian kita baca lagi Juz 29. Kita baca lagi, bahkan mungkin kita targetin ya adik-adik semua. Saya yakin ya, teman-teman adik-adik semua di Sekolah Alim Indonesia sudah bisa semua baca Al-Quran. Kita baca per hari 1 juz. Berapa banyak pahalanya? Wah, luar biasa ya. Ternyata adik-adik semua, ketika kita membaca Al-Quran, ya, itu pahala yang kita dapat itu luar biasa. Begitu besar, ya. Begitu besar, begitu begitu banyak, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Ya, mengangkat derajat kita dengan Al-Quran. Adik-adik semua, ada nggak ya yang pernah bertemu kakek-kakek yang menghafal Al-Quran kemudian dia pikun? Ada nggak? Maksudnya pikun apa? Pikun itu lupa ingatan, hilang ingatan. Enggak. Kakek-kakek menghafal Al-Quran, Lupa, pikun lupa. ulama, kemudian dia pikun, hilang ingatan. Enggak tahu. Enggak ada. Ya, ternyata ada semua. Ternyata ketika kita sering membaca Al-Quran, itu ingatan kita semakin cerdas. Ingatan kita semakin cespleng. Ya. Kita apapun yang kita ingat itu dahsyat, luar biasa. Ya. Kalau kita nih adik-adik semua, zaman dulu, ya, zaman dulu tuh zaman para ulama, para salafus soleh yang dulu banget gitu ya. Mereka itu sebelum belajar apapun, mereka harus menghafal Al-Quran. Ya. Kalau kalian mungkin pernah dengar misalnya siapa nih ulama yang ahli kedokteran? Siapa? Ibnu Sina. Nah, adik-adik, ternyata Ibnu Sina itu disebut dengan ahli kedokteran, ya. Ibnu Sina itu mengarang buku kedokteran yang disebut dengan judul At-Tib. Ya, At-Tib. Buku kedokterannya Ibnu Sina sampai sekarang ada di museum, ya. Kalau tidak salah museumnya di Prancis. Ibnu Sina, ilmu kedokteran yang beliau temukan itu sampai sekarang masih dipakai. Ya, begitu hebatnya. Dan ternyata adik-adik semua, Ibnu Sina itu bukan hanya ahli di bidang kedokteran, tidak hanya ahli di bidang ilmu bedah, tetapi Ibnu Sina juga apa? Hafal Al-Quran. Ibnu Sina juga hafal ribuan hadis.
Ibnu Sina juga memahami fikih dengan baik. Ibnu Sina juga memahami astronomi dengan baik. Jadi adik-adik semua, ternyata ulama-ulama zaman dulu sebelum beliau itu belajar ilmu yang lain, beliau menghafal Al-Quran. Banyak sekali, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd gitu ya. Kemudian Al-Khawarizmi, kemudian banyak sekali ya ulama-ulama penemu-penemu ya. Itu mereka adalah penghafal Al-Quran. Sekarang kita coba pastinya bertanya-tanya, kenapa ya kok orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, siapapun dia yang dekat dengan Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kemudian berdakwah dengan Al-Quran, itu kok hebat-hebat ya, cerdas-cerdas ya, pinter-pinter ya. Oh, ternyata para ilmuwan, adik-adik semua itu sudah meneliti gitu ya. Ratusan tahun yang lalu mereka meneliti kenapa ya umat Islam ketika itu menguasai teknologi. Kenapa ya umat Islam ketika itu menguasai perdagangan. Bahkan kenapa ya umat Islam itu ratusan tahun yang lalu bisa menguasai hampir seluruh dunia. Oh, ternyata setelah dipikir-pikir mereka lakukan riset, penelitian. Oh, ini salah satu rahasianya adalah sejak dini anak-anak itu sudah mulai berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan sudah banyak sekali anak-anak yang menghafal Al-Quran. Ternyata di dalam saraf otak kita ini, ketika kita menghafal Al-Quran, itu ternyata memberikan stimulus pada saraf-saraf otak kita untuk terus bekerja, gitu ya. Kalau zaman dulu, kalau misalnya ada negeri barat nih, wilayah barat ya, dia bukan di wilayah Muslim, itu mereka paling bisa menguasai hanya sekian ribu huruf ya dengan bahasa masing-masing. Tetapi kalau di wilayah Muslim ya, anak-anak Muslim itu sudah menguasai hampir ratusan ribu huruf ya. Dari mana itu? Oh, ternyata dari Al-Quran. Zaman dulu anak-anak itu punya kebiasaan ya, adik-adik semua. Mereka setelah menghafal Al-Quran, mereka menghafal apa lagi? Mereka menghafal hadis. Setelah mereka menghafal hadis, mereka menghafal apa lagi? Mereka menghafal syair-syair, ya. Dan ternyata ketika otak itu terus bekerja sejak dini dengan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, maka ketika kita mempelajari ilmu apapun, kita belajar matematika, kita belajar fisika, kita belajar kimia, itu semuanya pada pinter-pinter, cepat masuknya, ya. Nah, Ustadz sendiri itu punya pengalaman adik-adik ya. Waktu itu sekitar 2001 ya, sekitar 2001 sampai 2002 setelah menyelesaikan pendidikan di Gontor, untuk Ustadz pernah mengajar di salah satu pesantren ya. Salah satu pesantren penghafal Al-Quran namanya adalah Yanbu'ul Quran. Ya, jadi pesantren ini adik-adik adalah anak-anaknya semuanya menghafal Al-Quran. Nah, ternyata adik-adik semua, Ustadz sendiri ketika berinteraksi dengan mereka, ya, coba ngobrol dengan mereka ini kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3 SD rata-rata sudah selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, Ustadz ngobrol dengan mereka, dan ternyata ketika mereka menghafal Al-Quran, mereka sangat mudah untuk mempelajari ilmu yang lain. Bahkan ya, ketika itu sekolah yang di sana ya, sekolah SD-nya itu memiliki prestasi terbaik se-Kabupaten Kudus ya. Karena apa? Halo. Ya, halo. Maaf. Hampir Ya. Maaf ya. Nah, jadi mereka sekolah ini ternyata adik-adik semua itu menjadi sekolah dengan prestasi yang sangat hebat. Nah, ya. Jadi kesimpulannya apa nih adik-adik semua? Kesimpulannya ternyata kita memang harus dekat dengan Al-Quran. Ya, bahkan kan kalau kita pernah mendengar hadis Rasulullah SAW, ya kan? Khairukum man ta'allamal Qur'ana
wa 'allamahu, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an. Jadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang adalah man ta'allamal Qur'an. Siapa saja yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi adik-adik semua, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial buat kita, ya. Bulan yang istimewa buat kita. Kesempatan yang luar biasa Allah kasih kepada kita, ya. Yaitu berupa apa? Berupa pahala yang begitu melimpah, pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian ketika kita menghafal Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu begitu luar biasa, ya. Adik-adik pernah nggak melihat saat menemukan ayat Al-Qur'an tentang astronomi, tentang ini roket luar angkasa? Ada yang pernah menemukan ayatnya di dalam Al-Qur'an? Ada yang tahu gak ayat? Enggak tahu. Hah? Ada nggak ya kira-kira di dalam Al-Qur'an tentang roket, tentang luar angkasa? Mungkin Mungkin ya. ada. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu begitu banyak ya ayat-ayat tentang luar angkasa. Ya, salah satunya adalah ketika ayat yang ketika kita yang kira-kira bunyinya seperti ini, ya. Kalau kalian punya kekuatan untuk menembus langit, maka tembuslah. Gitu ya. Jadi para orang-orang barat nih, adik-adik semua, ya, orang-orang barat itu mereka rata-rata, ya, mungkin bisa dibilang mayoritas deh, ya, yang ketika dia belajar Al-Qur'an, ya mungkin mereka nggak bisa baca Al-Qur'an nih yang lafaz Arabnya, tapi mereka baca terjemahannya. Dia baca satu ayat. Semakin dia baca tentang ayat Al-Qur'an, maka orang barat itu, para peneliti biasanya, itu dia semakin terbuka otaknya. Jadi semakin terkagum-kagum, semakin takjub, ya, semakin kalau bahasa kita, ya, mohon maaf, semakin kepo, ya. Ini apa nih? Nih kok Al-Qur'an ngomongin tentang luar angkasa? Wah, Al-Qur'an kok ngomongin tentang lautan? Wah, Al-Qur'an kok ngomongin tentang geologi? Wah, Al-Qur'an kok ngomongin tentang kedokteran? Al-Qur'an kok ngomongin tentang kehidupan? Kok Al-Qur'an ngomongin tentang perdagangan? Al-Qur'an kok ngomongin tentang uang? Ya. Kok Al-Qur'an ngomongin tentang bisnis? Jadi kesimpulannya apa, adik-adik? Orang barat itu ketika dia mempelajari Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mereka semakin terbuka dan mereka akhirnya mereka akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Kenapa? Karena mereka semakin yakin, oh ternyata Al-Qur'an ini itu bukan sebuah buku, adik-adik, ya. Al-Qur'an itu bukan buku. Al-Qur'an itu adalah mukjizat, ya. Mukjizat Al-Qur'an, mukjizat yang sangat istimewa, mukjizat yang sangat mulia, ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, ya, kalau coba mungkin, ya, adik-adik pernah mencoba, atau mungkin kalau belum mencoba silahkan dicoba deh. Misalnya adik-adik lagi sedih nih, pokoknya sedih deh karena alasan apapun, ya, pokoknya lagi sedih aja. Nah, lagi sedih adik-adik coba baca Al-Qur'an, ya. Baca Al-Qur'an misalnya tentang baca Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, ya kan? Kemudian membaca misalnya surat Yasin, surat-surat yang lain. Maka ketika kita sedang sedih, ya, kemudian kita baca Al-Qur'an dengan ta'awudz, ya, dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Maka itu sama halnya ketika kita lagi berpuasa, buka puasa pakai air yang seger. Begitu nikmat sekali, ya. Ketika lagi sedih kita baca Al-Qur'an, Masya Allah, ya. Kata Allah apa? Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita lagi gelisah, lagi sedih, kita nemuin ayat nih.
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman, minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat, ya. Jadi ketika kita lagi sedih, kemudian kita baca Al-Quran, itu nikmat sekali. Nah inilah, tapi bagaimana nih kalau kita nggak nikmat, kok kayaknya kita baca Al-Quran biasa-biasa aja nih. Nah, yang kayak begini, itu harus latihan, ya. Berarti hatinya masih rada keras nih. Kalau hati yang lembut, biasanya kata Allah dalam Al-Quran, kalau kamu mendengar ayat Al-Quran diberikan, dibacakan, maka bergetarlah hatinya. Ya, itulah ciri orang-orang yang beriman. Udah bergetar hatinya, kemudian bertambahlah imannya. Imannya semakin bertambah. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Tapi kalau misalnya kita baca Al-Quran kok masih biasa-biasa aja, wah ini harus dibiasakan, ya. Jadi adik-adik semua, kalau kita bicara tentang Al-Quran, ya, maka itu luar biasa, ya, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, ya. Para ulama, ya, para orang-orang soleh, adik-adik, ternyata mereka berlomba-lomba untuk menyelesaikan menyelesaikan membaca Al-Quran. Tapi jangan juga kita baca Al-Quran ngebut, ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nggak bisa. Karena apa? Karena kita kalau lagi baca Al-Quran harus tartil, harus jelas panjang pendeknya gimana, gunnahnya seperti apa. Nah ini kan harus membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Jadi kita baca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai ilmu sesuai tajwid, ya, panjang pendeknya kita baca, kemudian kita pelan-pelan, tapi kita terus-terusan. Misal nih, adik-adik harus punya catatan nih di bulan Ramadan. Wah, catatannya apa ya? Saya pokoknya habis sholat subuh, ya, saya baca 2 lembar. Ya. Nanti habis zuhur baca lagi 2 lembar. Kemudian habis asar baca lagi 2 lembar. Habis maghrib, ya, habis buka puasa menjelang sholat isya dan taraweh baca 2 lembar. Habis sholat isya dan tarawih, adik-adik baca 2 lembar. Berarti 1 hari sudah bisa membaca 1 juz Al-Quran. 30 hari aja terus begitu. 1 hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-30 selesai. Maka menjelang besok Idul Fitri, kita sudah selesai khatam Quran. Bahagianya adik-adik semua kalau kita sudah bisa menghatam Al-Quran tuh luar biasa. Kita lebih bahagia mungkin, ya, dibanding kita dapatin uang, ya. Mungkin adik-adik ada ya yang diberikan hadiah kan, ya, oleh ayah bundanya. Pokoknya kalau puasanya bagus dapat hadiah gitu, ya. Tetapi adik-adik semua ternyata ketika kita menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu bahagianya lebih dari itu, ya. Bayangkan, bahagia itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya. Jadi memang di bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Bahkan, ya, adik-adik semua, kita Indonesia merdeka di tanggal berapa, ya? 17 Agustus tahun 45. Wah, 17 Agustus Agustus. 1945. Itu di bulan Masehi. Kalau di bulan Hijriyah bertepatan di bulan apa, ya? Ramadan. Bertepatan di bulan Ramadan. Hebat, ya. Jadi ternyata proklamasi kemerdekaan Indonesia itu apa? Pas di bulan Ramadan. Luar biasa. Jadi kebayangkan, ya, zaman dulu para pahlawan kita berperang memakai bambu runcing, itu lagi puasa, bayangkan. Kira-kira mereka haus gak, ya? Haus. Kira-kira mereka lapar gak, ya? Lapar, ya. Tetapi adik-adik semua, karena keimanan, ya, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lupakan lapar. Mereka lupakan haus. Yang penting apa? Ya Allah, gitu, ya.
Saya berniat ini ya Allah untuk mengorbankan jiwa dan raga saya ya Allah, untuk berperang di jalan-Mu ya Allah, untuk bisa negara ini bisa merdeka ya Allah. Allahu Akbar, merdeka. Wah, akhirnya apa dari semua? Ternyata di 17 Agustus 1945 bertepatan kalau tidak salah di tanggal 9 Ramadan atau 19 Ramadan ya. Lupa, pokoknya di bulan Ramadan itu dinaikkanlah bendera Indonesia, kemudian diproklamirkanlah, disiarkanlah bahwasanya negara Indonesia sudah merdeka dari para penjajah, dan itu ternyata di bulan Ramadan. Bahkan ratusan tahun sebelum itu ya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi ya berperang melawan tentara salib untuk membebaskan Yerusalem, untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan orang-orang tentara salib ketika itu, ternyata Salahuddin Al-Ayyubi pun ya bisa mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Kenapa ada begitu banyak kemenangan-kemenangan ya, peperangan kaum muslimin ratusan tahun yang lalu di bulan Ramadan? Karena disitulah ya kaum muslimin itu doanya lebih kenceng ya. Jadi bahkan ada di semua ada nih ibu-ibu penjual jamu ya, pernah lihat ya yang lagi gendong jamu itu dia kalau bulan Ramadan nggak jualan ya. Terus ditanya, Bu, kenapa ibu nggak jualan nih, bulan puasa kan saya juga pengen nih Bu minum jamu biar kuat puasa saya. Terus apa kata ibu itu? Oh Mas, katanya, saya tuh udah dikasih waktu 11 bulan ya untuk mencari uang. Sekarang waktunya 1 bulan, masa saya nggak mau kasih untuk Allah? Katanya begitu. Ya bayangkan ibu-ibu, adik-adik. Jadi ibu-ibu jamu aja itu benar-benar menyempatkan sekali. Di bulan Ramadan saya nggak boleh aktivitas apapun kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Ibu-ibu itu yakin rezekinya nggak akan kurang, gitu ya. Yakin banget Allah akan memberikan kelimpahan pahala. Yakin banget Allah akan memberikan kelimpahan keberkahan ketika di bulan Ramadan. Sehingga ibu-ibu itu akhirnya pokoknya saya mah fokus aja katanya. Fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, adik-adik semua juga harus begitu. Jadi jadikan nih bulan Ramadan tuh bulan yang senang. Gimana sih caranya? Ada nggak yang sudah menghias rumahnya menyambut bulan Ramadan? Nggak ada. Belum sempat. Lagi mau warnai. Ya, boleh. Ya, silakan nanti ngobrol sama ayah bundanya. Ayah bunda, aku pengen dong kamar aku dihias gitu ya. Rumah dikasih pita, kasih warna-warna yang bagus ya. Kenapa? Karena mau datangin tamu istimewa gitu ya. Tamu siapa? Itu ayah, itu bunda, tamu aku itu adalah bulan Ramadan. Masya Allah. Kalau begitu tuh kira-kira Allah senang nggak ya kalau kita menyambut bulan Ramadan dengan ceria? Ya senang lah. Wah, luar biasa. Kalau Allah senang, pasti dikabulin nggak ya apa yang kita mau? Dikabulkan. Kita doa nih, ya Allah, mudah-mudahan aku bisa dapetin sesuatu yang bagus. Maka Allah kasih gitu ya. Pokoknya di bulan puasa itu, di bulan Ramadan, ya semua doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi adik-adik semua, bagus banget kalau kita bisa menyiapkan tamu kita dengan baik, bisa menghias kamar, menghias ruangan tamu, misalnya depan rumah, atau kalau ada spanduk ya, bikin spanduk atau beli spanduk di online banyak, taruh di rumah ya. Selamat datang bulan Ramadan. Biasanya apa? Marhaban ya. Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Artinya apa tuh? Artinya ahlan wa sahlan ya. Artinya selamat datang bulan suci Ramadan. Nah, jadi ketika kita sudah menyiapkan tamu yang istimewa buat kita, tamu yang spesial buat kita coba bikin rencana nih adik-adik. Bikin rencana, bikin planning ya. Kalian pasti sudah ya sering ya bikin planning. Ini saya kalau mau bulan Ramadan nanti mau ngapain aja ya? Oh, saya harus membaca Al-Quran selesai 30 juz. 1. 2.
saya harus menghafal Al-Quran nih. Kalau misalnya belum selesai juz 30, saya menghafal juz 30 atau menghafal juz 29. 3. Oh, saya harus membaca ini deh di bulan Ramadan nih, pokoknya saya nggak mau nonton YouTube lagi deh. Udah, pokoknya saya mau cari buku tentang kehidupan Rasulullah, Sirah Nabawiyah. 3 kita tulis, ya. Keempat, pokoknya saya ini habis subuh, ya, mau atau kalau bisa sebelum menjelang berangkat, ya, sholat subuh kita harus bersedekah. Nggak usah banyak-banyak, misalnya 10.000 atau misalnya 5.000, nggak apa-apa, ya, masukin ke kotak amal masjid, ya. Kelima, pokoknya saya nanti kalau beli buka puasa belinya 2. Kalau saya beli teh pucuk, saya harus beli 2. 1 buat saya, 1 buat orang. Kalau saya beli gorengan, harus beli double, ya. 1 buat saya, 1 buat orang. Kalau saya makan di luar, misalnya beli KFC, ya, atau beli yang lain-lain, saya harus beli 2. 1 buat saya, 1 buat orang. Wah, kira-kira bagus gak tuh planningnya ya? Rencananya bagus gak ya? Bagus banget, Ustaz. Luar biasa, bagus banget tuh. Makanya nanti mungkin kalian bikin rencana, nanti bisa di-sharing kepada Bapak Ibu guru, ya. Wah, ini pasti hebat nih, ya. Kalau sejak kecil, sejak dini, ya, kalian bisa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, di bulan Ramadan membaca Sirah Nabawiyah, menghatamkanlah. Kalau orang mungkin di luaran sana bacanya novel, ya, Harry Potter. Udahlah, kita Harry Potter nanti aja deh. Bulan Ramadan pokoknya saya harus selesai nih baca kehidupan Rasulullah dari sejak lahir sampai beliau wafat. Kalau udah selesai, saya pengen nih tahu siapa sih sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq, siapa sih sebenarnya Umar bin Khattab, siapa sih sebenarnya Utsman bin Affan, siapa sih sebenarnya Ali bin Abi Thalib, siapa sih sebenarnya Umar bin Abdul Aziz. Wah, bahkan mungkin kalau sekarang kan udah banyak ya komik-komik Islami, boleh kalian baca. Mungkin yang lagi ngetren dulu mungkin tentang Muhammad Al-Fatih, ya, penakluk Konstantinopel, bagus. Kalian baca. Pokoknya di bulan Ramadan kita harus punya rencana nih, ya, rencana yang terbaik. Ya, insya Allah kalian ketika nanti selesai bulan Ramadan, ya, selesai puasanya dan besok Idul Fitri, wah, itu kalian yang mungkin awalnya mungkin seperti ulat, ya, orang nggak pada suka gitu, ya, kita mungkin banyak kesalahan. Di bulan Ramadan kita seperti kepompong, ya, ditempa, ya, dilatih, ya, belajar dengan giat, latihan, menghafal, membaca Al-Quran, membaca Sirah Nabi, ya. Kemudian setelah selesai bulan Ramadan, apa yang akan terjadi? Kita seperti kupu-kupu, ya. Kita seperti kupu-kupu yang indah sekali. Kita menjadi anak yang soleh, solihah. Kita menjadi anak yang dicintai Allah, ya, menjalankan sunnah Rasulullah, dan bahkan insya Allah kita dicintai oleh ayah bunda, keluarga, dan para guru semua. Ya, mudah-mudahan, ya, adik-adik semua kita diberikan keberkahan, ya, kita diberikan kesehatan, ya. Jangan sampai di bulan Ramadan kita sakit, ya, sayang puasanya, ya. Jadi kalau bisa buka sahurnya yang bergizi, ya. Buka puasanya juga jangan balas dendam. Wah, udah lapar nih. Di situ ada es buah, ada yang lain-lain, dimakan semua. Nanti apa? Nanti pas sholat maghrib kekenyangan. Pas sholat isya nggak bisa ruku. Sholat taraweh perutnya kembung, tidur, ya. Pokoknya makan secukupnya, minum secukupnya, ya, sahur secukupnya, berbuka secukupnya, ya. Kan kata Rasulullah SAW pun seperti itu, ya. Bahkan para sahabat ketika itu bilang, makanlah setelah lapar, ya, berhentilah sebelum kenyang, ya. Itu perkataan dari para sahabat dari Rasulullah SAW. Baik adik-adik, mungkin itu aja Ustadz, ya.
Ustaz, Masya Allah. Itu saja, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ustaz Fedi tadi sudah memberikan Wa iyyakum. untuk mengisi syahrul Ramadan, syahrul Quran ya, bulan Ramadan ini bulan Quran. Tadi ada tips-tipsnya dari Ustaz, yaitu baca Al-Quran itu dengan tartil, tidak boleh cepat-cepat ya. Kemudian kita juga kalau bisa membuat jadwal. Syukur-syukur kita bisa membacanya dalam sehari itu 1 juz, berarti 1 bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran. Nah, dimaksimalkan. Kemudian isi juga dengan bacaan-bacaan yang baik ya, bacaan yang baik, komik Islami boleh. Baik teman-teman, alhamdulillah masih ada waktu sedikit. Insya Allah silakan Pak Saiful buka untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya kepada Ustadz Fedi, dipersilahkan raise hand lagi teman-teman, pakai reaction ya. Raise hand silahkan yang mau bertanya. Tenang teman-teman, hadiahnya masih ada. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya boleh raise hand. Nah, ada dari Anako SD 5, kemudian ada dari Ranu. Lagi deh, 3 orang penanya deh. Ada Anako, ada Ranu, satu lagi siapa? Oke, kalau gitu kita buka dulu dari Anako dulu. Silakan boleh di-unmute Anako. Ustadz Febi, saya kepengen nanya gimana sih caranya kalau misalnya kita kepengen nih bangun subuh, atau misalnya kita kepengen bangun orang tua biar bisa lebih rajin. Gimana sih caranya biar bisa bangun subuh tapi tanpa harus dibangun orang tua? Oh iya, pertanyaannya bagaimana biar bisa bangun subuh ya tanpa harus gitu ya. Jadi nanti alarm itu udah nggak berfungsi lagi tuh nanti. Ustaz. Hebat. Ya. Ada lagi mungkin? Silakan yang pertanyaan ya. Ranu, boleh biar sekalian ya. Dari Ranu, boleh di-unmute Ranu. Oke. Nah. Apa ya? Nanya apa ya? Nanya apa? Silakan. Aku lupa nanya apa, tapi kayak pertanyaan pertama dulu kayak kapan selesainya ya? Kapan selesainya? Panitia yang nanyanya ya. Ya nanti dari Farhan, itu ada Farhan SD 4. Cukup Ranu, pertanyaannya lagi? Ada pertanyaan lagi. Kira-kira biar atau nggak usah atau aku. Oke Ranu. Gimana? Ranu ya. Itu. Silakan dari Farhan SD 4. Oke. Pak Fedi di Sekolah Alam Indonesia udah berapa lama? Oh, iya, makasih. Oke. Ya. Itu aja Farhan pertanyaannya. Tiba Ramadan. Tadi sih nggak ada. Terima kasih Farhan. Ini baik dari Anako, bagaimana tips agar subuh nih tanpa harus dibangunkan oleh orang tua? Ya. Satu-satu mungkin ya. Tadi bagaimana cara biar bangun subuh tidak dibangun orang tua? Yang paling penting ya dari semua adalah kita harus punya niat. Ya. Niat itu adalah keinginan nih, ya. Niat itu harus benar-benar kita punya keinginan. Ya, kalau kita udah punya keinginan, apapun keinginan kita, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau misalnya
Aduh ya Allah, besok aku harus bangun jam 3:30. Aku harus bangun jam 4. Bismillah, bismillah, bismillah. Sebelum kita tidur ya, baca doa, baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kemudian baca mungkin ayat kursi ya, baca Al-Ikhlas, Al-Nas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian kita doa, ya Allah, bangunkanlah saya di jam 4 ya Allah, jam 4 ya Allah, jam 4. Jam 4, jam 4, jam 4, jam 4. Itu kalau udah punya keyakinan itu, yakin insya Allah kita bisa bangun jam 4. Ya. Tapi kalau kita tidur aja nih, aduh kenyang habis sholat tarawih, makan dulu makan mie. Habis makan mie, minum susu. Kekenyangan. Gitu ya. Ya nggak bisa bangun subuh, bangun pagi-pagi nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak punya niat bangun pagi, gitu ya. Kita malah bisa dibilang ketiduran, ya. Kita mungkin lagi duduk di atas tempat tidur, lagi senderan-senderan, ketiduran. Kenapa ketiduran? Karena banyak makan dan minum. Itu ya, kalau kita ya. Kalau yang lain, apa nih usaha yang lain? Yaitu kita setting tuh alarm, ya. Kalau bisa alarmnya yang besar, ya, kring 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 gitu ya. Kalau di kita kan mungkin kalian lihat di medsos tuh ada alarm yang bisa mukul-mukul kepala ya, itu nggak perlu ya. Tapi kalau sudah ada alarm ya bisa. Alarmnya SpongeBob. SpongeBob. Ya, alarm SpongeBob. Ya intinya sih kita punya niat insya Allah. Kalau kita udah punya niat ya pasti kita insya Allah bisa bangun. Gitu ya. Niat dan jangan lupa banyak doa ya, berdoa insya Allah. Iya betul. Baik, berikutnya tadi pertanyaan kedua itu Ranu mungkin dijawab langsung oleh panitia, insya Allah jam 11 selesai. Sedikit lagi Ranu. Udah nyap-nyap. Pertanyaan selanjutnya Kak, mulai kapan di Blast? Dari kapan ya? Udah lama gitu ya di SAI, cuma ngajarnya untuk kakak-kakak kalian di Blast ya. Ngajarnya adalah ngajar literasi, menulis, kemudian ngajar ngomong seperti ini ya, gimana sih kita ngomong, ngobrol gitu ya. Pokoknya menarik lah. Nanti mudah-mudahan kalian nanti ketemu ya kalau udah besar ya di Blast, insya Allah. Kalau masih di Blast, masih di SAI ya. Jadi mungkin udah hampir berapa tahun ya? Ada mungkin 3 tahun atau 4 tahun lah ya. 3 atau 4 tahun ya. Umuran adik aku. Ya? Seumuran adik aku katanya. Oh iya, seumuran adik kamu, iya betul. Iya. Ustaz, ya alhamdulillah, terima kasih banyak atas pencerahannya dan tips. Ya, sama-sama. Mengisi Ramadan dengan penuh ceria bersama Al-Qur'an. Amin. Dari Ustadz ada kata-kata terakhir nih, pesan terakhir buat teman-teman SD 456 untuk mengisi Ramadan kira-kira. Oh ya, jadi buat adik-adik semua ya, pertama Ustaz sampaikan mohon maaf lahir dan batin ya, mudah-mudahan kita tentunya saling memaafkan ya di bulan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian pesan Ustaz adalah kalian bisa meminta maaf kepada ayah bunda, kepada kakak, kepada adik di bulan Ramadan ya. Karena bermaaf-maafkan kan gak cuma di bulan Idul Fitri aja ya, tapi bermaaf-maafan baiknya sebulan Ramadan. Kemudian jadikan bulan Ramadan ini seakan-akan bulan Ramadan terakhir buat kita, gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih usia kita sampai kapan, gitu ya. Maka kita usahakan, kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan kita sampaikanlah kami pada bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya, gitu ya. Tapi kita harus jadikan ini Ramadan yang seakan-akan terakhir. Kenapa? Biar kita benar-benar nih kita punya rencana yang baik ya, insya Allah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan itu kita menjadi kupu-kupu insya Allah. Mungkin itu aja Ustaz ya. Allah Ustaz.
Jangan jadi kupu-kupu, jadi manusia aja. Oh iya. Mana ini? Betul. Mau selesai. Iya, sabar. Ya, sabar. Insyaallah Ustaz Fendi. Ya, wa iyyakum. Ini bukan waktunya ya. Ya, terima kasih ya. Banyak. Sekian dari Pak Saiful dan Ustadz Fedi. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu lagi ya.